selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Alipka vlog. Ya udah lama saya nggak reading ya. Ya sekali-kali sekarang saya reading pakai Ninja SS. Nah jadi kemarin tuh sempat tukeran magnet ya antara yang Ninja RR sama Ninja SS. Soalnya yang Ninja SS tuh yang Ninja RR tuh magnetnya udah bubutan. Kalau dipasang di Ninja RR-nya magnetnya itu bikin Ninja RR-nya jadi atasnya ngelitik gitu loh. Ada apa ya? Ada detonasinya gitu. Tapi ini di sini malah enak. Di Ninja SS-nya malah jadi enak. Nah, terus sekarang Ninja SS-nya itu Ninja RR-nya itu pakai magnet yang dari Ninja SS, yaitu magnet standar. Kalau buat trek-trek pendek-pendek kayak gini, cornering lebih enak pakai SS. Kenapa? Karena bodinya lebih enteng ya kan. Terus ini saya knalpotnya pakai knalpot standar racing, jadi di RPM tengah itu powernya udah muncul, jadinya enak kalau buat cornering pendek-pendek. Kan enak. Enak banget. Udah lama nggak pakai SS-nya saya, dari kemarin naik yang RR terus. Nikmat banget coy. Kalau ini bloknya masih standar ini. Standar, nggak di porting. Porting nggak ya? Enggak, kayaknya enggak. Cuma ini dibersihin kulit jeruknya aja. Ini kemarin kan pernah tes top speed ya. Top speednya itu cuma berapa itu? 148 di CBS. Pelan banget ya. Waktu itu masih pakai gear kecil. Gearnya enteng banget waktu itu. Waktu itu pakai gear 1442. Nah, kan jadi enteng banget. Terus sekarang pakai gear depan 15, belakang 42. Jadi harusnya top speednya lebih dari 148 harusnya. Ya minimal mencapai 155 lah ya harusnya loh ya. Mantap tenan. Nah, ini karbunya sekarang pakai PWL Remer 30. Enak banget. PWL-nya merek ini Moto One. Jadi sudah di Remer 30. Aslinya kan 28. Nah, ini di Remer 30. Terus ada itu loh, dibikin apa? Kayak air flow-nya biar bagus tuh loh. Kayak bentuknya kayak velocity stack atau apa itu. Bentuknya kayak gitu pokoknya. Wah, nikmat banget coy. Cocok ini pakai PWL-nya. Cuma ini RPM-nya mentok sampai berapa tadi ya? Cuma mentok sampai 12.000, soalnya knalpotnya tahu sendiri kan, knalpot standar itu kan perutnya kecil ya, tapi ini kayaknya lebih kecil lagi dari standar kayaknya. Cuma kalau pakai knalpot perut kecil itu enak sekali buat ini, buat cornering yang pendek-pendek gitu enak. Jadi di RPM rendah aja bedek gas itu langsung powernya ngisi ya nih. Tuh langsung ngisi powernya, enak jadinya. Nggak capek-capek harus setengah kopling gitu ya kan. Oh malah nggak nyampe 12.000, cuma mentok sampai 11.500 malahan. Tapi enak ini.
Jadi posisi ketika pindah gigi itu, pas pindah gigi itu powernya langsung isi gitu loh, nggak harus nunggu sampai RPM atas banget gitu. Wow, enak pol. Terus ini kemarin sempat pas ganti magnet sempat dibongkar ini ya, bagian kiri itu pas dibuka itu ternyata sealnya yang sebelah kiri ini udah bocor ini. Makanya atasnya jadi, kalau dibandingkan ninja-ninja yang lain, atasnya ya jadi nggak enak, jadi kurang lah. Soalnya ya itu tadi bocor, sealnya udah bocor, seal krek as yang sebelah kiri. Kalau yang kanan saya rasa masih aman. Soalnya ngecek oli mesin, ya kan ya, kalau yang kanan berhubungan sama ini kan ya, yang di gearbox kan ya. Nah itu oli mesinnya nggak berkurang, berarti kan nggak bocor gitu kan ya, ya kan. Tapi ini buat pendek-pendek masih enak ini motornya. Buat touring juga enak ini kalau style yang kayak gini menurut saya. Soalnya dicek di RPM rendah itu motor langsung berangkat gitu. Jadi buat selip-selip itu enak, nggak capek gitu loh. Nggak harus nunggu RPM atas dulu baru isi. Terus juga posisi readingnya ini agak tinggi setangnya daripada yang RR-nya saya itu ya. Jadi posisi readingnya lebih nyaman, nggak terlalu nunduk. Ya ini saya perjalanan dari Samigaluh ke Sleman Cebongan. Ini mau ngetes top speednya ini belum sempet, tapi enak banget ini. Jadi di RPM berapa ya, 9 ribuan itu langsung menjambak gitu loh. Tuh torsinya gede banget loh ini. Jos tenan. Oh, buat cornering pun enak ini. Enteng soalnya daripada RR-nya. Cornering pendek-pendek enak pakai ini. Cuma sayangnya ini bannya udah lama banget, ini bannya harusnya sudah ganti ini Pak. Saya sekarang pakai Michelin Pilot Street. Tapi udah berapa tahun ya, udah 4 tahun kayaknya belum ganti ya. Walaupun badiannya masih tebel ya, tapi kan daya cengkramnya udah beda, udah nggak sekeset dulu lagi. Enak tenan. Tapi miring-miring itu kalau di jalan raya juga, di jalan umum itu juga agak ngeri ya. Itu harus benar-benar safety. Kalau kiranya jalannya agak rame ya tetap jaga-jaga lah. Misalnya cornering ngambil tengah gitu ya, itu jangan terlalu ke tengah. Takutnya kalau dari arah berlawanan tiba-tiba ada kendaraan lain gitu kan, wah bahaya ya kan. Kalau di sirkuit enak, sirkuit kan jelas clear ya kan, bersih. Ini saya sebenarnya pengen ngetes top speed ya, tapi jauh ya, harus ke Jalan Dendels. Jalan Dendels kalau dari sini itu tempuh dengan waktu berapa ya, 30 menit lah kalau ngebut ya. Kalau santai-santai 40 menit paling nyampe. Cuman kesana itu kalau lagi mood aja, kalau lagi males yo memeng juga. Memeng itu gimana ya, memeng itu mau kesana itu kayak males gitu. Kalau mau ngetes top speed yang jalurnya pendek ya di Jalan Magelang itu sebenarnya juga bisa. Tapi Jalan Magelang juga agak ngeri-ngeri juga sih. Jalur padat juga soalnya. Ya biarpun kayaknya sepi tapi kadang ada orang nyebrang dulu. Ngerinya itu. Paling jos ya di Pantura. Pantura yang daerah mana ya? Daerah Patrol atau daerah mana? Pokoknya sebelum masuk Cirebon itu kan ada trek yang jalannya halus, lurus, sepi, samping kiri kanan sawah. Wah, itu enak banget tuh kalau buat ngetes top speed. Oh iya, saya itu sebenarnya di Jakarta itu saya ninggal motor satu ini, dan belum saya bawa pulang.
sana saya ninggal motor RXZ tahun 95 apa 94 ya, saya lupa. Nah itu rencananya besok mau saya bangun jadi motor yang enak buat jalan nikung-nikung ya. Jadi ketika di bejek gas itu motor langsung berangkat gitu, nggak harus nunggu power ngisi di RPM atas banget. Jadi speknya dibikin spek buat touring aja, nyaman buat touring gitu. Rencana sih mau buat ngelaju Jakarta Jogja gitu, pakai RX-nya itu yang nggak pakai radiator gitu loh. Terus kalau mau bongkar juga gampang ya. Itu enak ini motornya kalau buat touring. Setelan kayak gini menurut saya pribadi ya enak kalau buat touring. RPM rendah aja bejek gas langsung ngisi powernya. Tuh enak. Tapi ya itu RPM-nya mentok di 11.500 ya tadi saya coba. Makanya ngakalinya karena mainnya di RPM yang nggak tinggi banget ya, gearnya dibikin berat gitu aja, biar agak lebih kenceng dikit ya, biar nggak terlalu pelan gitu loh. Tapi kemarin waktu pakai gear 1442, wah rasanya enak banget itu kalau buat nikung-nikung, buat tikungan yang pendek-pendek gitu enak banget. Ngisinya cepet, powernya naiknya, RPM-nya cepet banget. Enak pokoknya tuh. Enak banget coy. Sebenarnya saya pengennya RR-nya juga kalau pas lagi males ngebut gitu mendingan pakai knalpot standar racing kayak gini, enak kalau buat touring, buat jauh-jauh gitu enak. Kemarin saya tuh lagi bongkar tangki ya kan, tangkinya saya lepas terus saya taruh kursi, kepleset deh, tangkinya kepleset, jatuh, mak jeduk gitu, perumpiang, terus penyok deh, wah sial. Tangkinya penyok, sampai sekarang masih penyok itu, belum saya perbaiki itu. Rencana mau saya kenrengkan gimana ya, ke Jalan Magelang nggak ya, ngetes top speed. Tapi paling pol-polnya di sana itu cuma dapat berapa ya, 140 paling. 140 itu jalannya udah habis, kurang panjang gitu loh. Ke Jalan Magelang dulu, semoga situasinya mendukung. Kalau ini motor ini box filternya nggak saya aneh-aneh, nggak saya tambahin lubang-lubang, soalnya masih mumpuni untuk karbu Tremor 30 ya. Faktor knalpot juga, kalau pakai knalpot yang beda lagi itu pakai knalpot yang apa ya, yang dia volumenya lebih gede. Misalnya pakai saya kan punya AHU tuh, tapi saya tinggal di Jakarta, knalpotnya belum saya bawa pulang. Nah itu kalau pakai AHU itu atasnya ini apa, kayak bensinnya kayak nggak mau naik gitu loh, soalnya RPM-nya kan bisa sampai 13.000 ya. Kalau pakai knalpot ini RPM-nya cuma mentok sampai 11.500.